Halo Bapak Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah misi yang sangat krusial. Misi yang akan menentukan wajah pelayanan publik kita di masa depan. Dan ingat ya, ini bukan cuma soal teknologi canggih, tapi ini tentang peran kita semua sebagai motor penggerak perubahan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Jujur deh, siapkah birokrasi kita menyongsong masa depan? Ini bukan pertanyaan buat bikin kita pesimis ya. Justru sebaliknya, ini buat memantik semangat kita untuk berbenah bersama. Oke, kita mulai. Sadar atau tidak, kita ini sekarang sudah masuk ke era baru birokrasi. Era di mana teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah panggilan. Panggilan untuk berubah. Anggap saja ini petualangan baru yang harus kita jalani bareng-bareng demi Indonesia yang lebih baik. Eits, tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat kita samain persepsi. Transformasi ini bukan sekedar mengganti tumpukan kertas di meja dengan file PDF. Oh, bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Yuk, kita lihat peta transformasi yang sesungguhnya. Nah, lihat di sini. Kelihatan jelas kan bedanya? Di sebelah kiri itu digitalisasi. Ini proses simple, cuma mengubah dari fisik ke digital. Ibaratnya mindahin arsip dari lemari ke hard disk. Tapi yang di sebelah kanan, transformasi digital, ini baru permainannya beda. Ini tentang merombak total cara kita bekerja, cara kita berpikir, dan yang terpenting, cara kita melayani publik. Jadi bukan alatnya aja yang ganti, tapi seluruh cara mainnya. Jadi kalau kita simpulkan, transformasi digital itu adalah perubahan yang mendasar. Ada dua kata kunci di sini, mendasar dan memberi nilai. Artinya perubahannya harus sampai ke akar-akarnya, dan tujuannya bukan cuma biar kelihatan keren, tapi untuk benar-benar memberikan nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya ini butuh dukungan budaya kerja yang baru juga. Dan ini, tolong diingat baik-baik. Teknologi itu, secanggih apapun, dia cuma alat. Dia itu enabler, pemungkin. Tujuan akhirnya tetap satu, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima. Jangan sampai kita silau sama teknologinya, terus lupa sama misi utamanya. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari semua ini, bahkan lebih penting dari teknologinya. Apa itu? Pola pikir. Kuncinya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Yuk, kita bangun mental juara untuk era digital ini. Yang pertama, kita harus adaptif. Zaman sekarang perubahannya kan cepat banget. Artinya, kita harus jadi pribadi yang fleksibel, yang mau belajar hal baru dan nggak kaku sama cara-cara lama. Kemauan untuk belajar itu bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak kalau kita mau tetap relevan. Yang kedua, kolaboratif. Udah bukan zamannya lagi kita kerja di kandang masing-masing, apalagi punya ego sektoral. Masalah publik sekarang itu kompleks banget. Nggak bisa diselesaikan satu dinas sendirian. Kita harus bisa dobrak sekat-sekat itu dan kerja bareng lintas unit. Dan yang ketiga, ini krusial banget, berbasis data. Stop membuat keputusan cuma berdasarkan kayaknya atau biasanya juga begini. Setiap kebijakan, setiap keputusan harus didasarkan pada bukti dan data yang valid. Data itu ibarat kompas kita, biar nggak salah arah. Nah, bayangkan kalau tiga pola pikir tadi, adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, itu menyatu di kantor kita. Apa yang terjadi? Lahirlah sebuah budaya digital. Budaya di mana kita nggak takut mencoba hal baru, di mana fokus utama kita selalu kepuasan masyarakat, dan di mana belajar itu jadi napas kita sehari-hari. Oke, mental udah siap, budaya udah mulai dibentuk, terus gimana cara eksekusinya? Gimana strateginya biar nggak salah langkah? Nah, ini dia peta jalan cerdas untuk mengadopsi teknologi. Prosesnya sebenarnya logis banget. Selalu mulai dari nomor satu, apa sih yang masyarakat butuhkan? Jangan mulai dari teknologinya. Ini sering kebalik loh. Kalau kebutuhannya udah jelas, baru kita cari teknologi yang pas. Terus, jangan langsung besar-besaran. Coba dulu skala kecil. Kalau berhasil, baru kita perluas jangkauannya sambil terus dievaluasi. Simple kan? Ngomongin teori terus mungkin agak bosan ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyatanya. Ini bukti kalau perubahan itu bukan hal yang mustahil. Kita ambil contoh yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu layanan perizinan. Dulu kita tahu prosesnya bisa berbelit-belit dan makan waktu lama. Nah, di Pemda X ini, mereka berhasil mengubah total layanan itu jadi super cepat dan efisien. Dan inilah hasilnya. Coba lihat angkanya. Beda banget kan? Waktu proses izin yang tadinya makan waktu 30 hari kerja, dipangkas jadi cuma 3 hari.
kepuasan publik melonjak dari 65% jadi 92%. Dan yang nggak kalah penting, orang nggak perlu lagi bolak-balik ke kantor, karena kunjungan fisik sekarang sifatnya opsional. Ini dampak nyata, bukan cuma wacana. Coba kita fokus ke satu angka ini, minus 90%. Waktu proses layanan berkurang sampai 90%. Bayangkan betapa besar efisiensi yang tercipta dan betapa senangnya masyarakat yang dilayani. Ini bukan lagi perbaikan biasa, ini lompatan kuantum. Ini membawa kita pada kesimpulan utama dari semua obrolan kita hari ini. Teknologi memang hebat, tapi dia cuma alat. Kuncinya, transformatornya, pahlawannya itu adalah Anda semua, para aparatur sipil negara. Kita yang memberikan makna pada teknologi itu. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaan terakhir bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Nggak usah nunggu perintah atau proyek besar-besaran. Transformasi apa, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai dari meja kerja Anda besok.